berkaitan dengan hukum dan keadilan di Indonesia. 9 tahun terakhir ini, rakyat merasakan ketidakadilan. Keadilan harus berlaku bagi semua, baik keadilan sosial ekonomi, politik, penegakan hukum, serta keadilan untuk rakyat kecil dan kaum lemah. Demokrat mencermati, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dinilai sering tebang pilih, tajam ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke lawan, tumpul ke kawan. Respons negara terhadap para pencari keadilan juga sering berbeda, dikaitkan dengan posisi politik si pencari keadilan. Praktik ini merusak keadilan, etika pemerintahan, dan nilai demokrasi. Untuk itu, kita harus menjamin penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi, dilaksanakan secara adil dan tidak tebang pilih. Cegah penyalahgunaan kekuasaan dan hentikan penggunaan instrumen hukum untuk kepentingan politik. Di tengah-tengah ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum dan keadilan, Demokrat dengan tulus mengucapkan terima kasih dan penghargaan bagi para penegak hukum yang tetap amanah, objektif, menjunjung kebenaran dan akal sehat sehingga keadilan tetap tegak. Namun demikian, Demokrat berpendapat bahwa perubahan dan perbaikan dalam penegakan hukum perlu terus dilakukan di masa depan. Ingat, ketidakadilan adalah sumber utama dari semua permasalahan. Rakyat Indonesia dan kader Partai Demokrat yang saya cintai, bagian keempat pidato saya adalah terkait demokrasi dan kebebasan rakyat. Partai Demokrat mengamati, akhir-akhir ini telah terjadi kemunduran demokrasi secara fundamental. Demokrasi yang baik dan matang mesti ditandai oleh dihormatinya pranata hukum, dijaminnya kebebasan berbicara, kemerdekaan pers, dan dilindunginya hak-hak asasi manusia. Juga ditandai dengan berlangsungnya pemilu yang bebas, jujur, dan adil, dipegang teguhnya konstitusi, serta paling penting, tercegahnya kekuasaan absolut pada diri pemimpin politik tingkat puncak. Jika merujuk pada nilai dan pilar demokrasi yang saya utarakan, tidaklah sulit mengevaluasi sejauh mana demokrasi kita dijalankan dengan benar. Kini, rakyat takut bicara. Kalangan elit dan golongan menengah juga enggan bicara, karena khawatir bakal diserang secara membabi buta. Lawan politik penguasa diidentikan sebagai musuh negara. Netralitas dan independensi kekuasaan negara dipertanyakan. Tentu banyak yang bertanya, ketika ada niat cawe-cawe pemimpin negeri dalam pemilu 2024 mendatang. Kalau cawe-cawe itu melibatkan instrumen kekuasaan negara dan dinilai tidak adil, jelas nasib demokrasi kita dalam bahaya. Kami berpendapat, segala praktik berpolitik yang menyimpang dari konstitusi dan etika berdemokrasi harus kita cegah bersama. Masih ada waktu. Jangan biarkan kemunduran demokrasi semakin dalam. Jangan terulang prahara besar seperti tahun 1965, 1966, juga tahun 1998, 1999 dulu. Jangan kita lukai perasaan rakyat agar mereka tidak menempuh caranya sendiri dalam memperjuangkan keadilan dan hak politiknya. Untuk itu, kita harus mengembalikan ruang kebebasan untuk rakyat, termasuk kemerdekaan pers. Kita juga harus menjamin hak rakyat untuk berbicara dan berpartisipasi dalam kehidupan bangsa sesuai konstitusi. Hentikan represi negara terhadap rakyat. Tingkatkan kualitas demokrasi berdasarkan nilai-nilai kebebasan, keadaban, dan kemanfaatan.